Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Nandar. Saya adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kelas 20F. Ini identitas saya ya. Dalam modul 3.3 aksi nyata terakhir ini, saya membuat atau membentuk suatu program dengan judul Program Peningkatan Pemberdayaan Aset Manusia dan Penggunaan Media Sosial dalam Penyampaian Informasi. Penyampaian informasi ini tentunya luas ya, terutama pada masa-masa belakangan ini karena ini programnya 1 bulan, jadi sesuai dengan masa-masa PPDB online, penerimaan peserta didik baru secara online atau daring. Pada modul 3.3 ini tentunya pengelolaan program yang berdampak pada murid. Latar belakang saya memilih program ini adalah sekolah memiliki aset yang potensial tetapi dalam perkembangannya belum diimplementasikan secara optimal gitu dalam proses pembelajaran maupun dalam pelaksanaan suatu program sekolah. Misalnya ya program sekolah yang sekarang sedang dilaksanakan yaitu seperti PPDB online atau juga memperingati hari-hari besar nasional gitu ya. Kemudian modal manusia. Sebetulnya dalam sekolah kami itu memiliki modal manusia yang luar biasa, memiliki mereka atau guru-gurunya, kemudian karyawan, tenaga kerjanya yang ada di sekolah ini tidak hanya dari sisi guru tetapi juga stakeholder pendidikan yang ada seperti siswa gitu ya, kepala sekolah gitu, memiliki potensi di bidang teknologi informasi dan juga mereka tentunya mahir dalam penggunaan gadget. Sebetulnya semua stakeholder di pendidikan gitu, saya kira semuanya dalam penggunaan gadget ini mereka semuanya memiliki potensi. Lalu agar aset yang dimiliki sekolah ini dapat berfungsi dengan baik, maka dibuat suatu program ya yang mampu memaksimalkan aset yang ada ini untuk kemajuan sekolah sesuai dengan visi dan misi. Strategi pemanfaatan modal manusia untuk memanfaatkan potensi warga sekolah maupun pihak pendukung gitu ya, pihak pendukung kegiatan, sehingga mereka tuh dapat memberikan kontribusi lebih tinggi dalam memajukan dan mengembangkan sekolah. Warga sekolah perlu berpartisipasi aktif dalam membantu menyukseskan pelaksanaan PPDB online ini tentunya di sekolah ya. Kemudian memperkuat pertumbuhan karakter dan program ini tentunya ingin mengubah sesuaikan penggunaan status WA, FB, IG dan juga media sosial lainnya. Tentunya ini sangat berdampak pada siswa ya, karena kita bisa mengubah sesuaikan pembuatan status-status mereka agar lebih bermanfaat, lebih bijak lagi, kemudian tentunya kreativitasnya itu tidak hilang. Peran alumni dan juga orang tua sangat dibutuhkan dalam mendukung suksesnya program ini. Sebetulnya program-program sekolah itu sudah dilaksanakan seperti biasa, namun pada aksi nyata di modul 3.3 ini saya tambahkan dengan kreativitas dan inovasinya terutama. Karena sekolah kami sebetulnya sudah memiliki akun-akun gitu, namun belum terfungsikan dengan baik gitu, belum difungsikan dengan baik, belum digunakan dengan maksimal, sehingga kita bentuk sebuah program agar penggunaannya ini lebih maksimal lagi gitu. Lalu inovasinya apa? Di sini saya ingin program-program ini nanti bisa mudah dipahami dan mudah dimengerti. Karena salah satu informasi yang mudah dipahami dan mudah dimengerti adalah dalam bentuk video gitu ya. Jadi kita tujuannya adalah membuat program-program yang mudah dipahami, misalkan seperti banner, kemudian video-video podcast gitu ya di YouTube. Lalu juga kita bisa sebarkan lewat WhatsApp. Kemudian kita juga membuat namanya aplikasi yang disarankan sekolah-sekolah itu seperti Twibbon gitu di hari-hari besar nasional misalnya gitu, agar anak-anak itu terbiasa dengan pendidikan karakter. Tujuannya yang pertama, mengenalkan SMP Negeri 2 Karangpucung ini atau sekolah ini pada masyarakat yang lebih luas gitu ya. Lalu kedua, meningkatkan kompetensi guru dan siswa terutama dalam kreativitas sesuai dengan perkembangan zaman.
Yang ketiga adalah penguatan nilai positif siswa untuk menjadi manusia yang lebih berintegritas, bijak dalam menggunakan media sosial, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Lalu tujuan yang keempat adalah membangun komunitas atau jejaring dan melibatkan peran alumni, siswa maupun orang tua dalam pelaksanaan dan pengembangan program sekolah. Yang kelima adalah pemberdayaan aset untuk kemajuan sekolah berdasarkan visi dan misi sekolah yang berdampak pada siswa tentunya. Lini masa Bagja. Jadi sebuah program ini tidak terlepas dari sebuah tahapan, namanya adalah tahapan Bagja yang saya dapatkan di pendidikan program guru penggerak. Tahapan Bagja yang pertama adalah buat sebuah pertanyaan gitu ya. Buat pertanyaan utama. Buatlah pertanyaan yang mengarahkan kita kepada penulisan hal yang akan kita lakukan. Kemudian ambil pelajaran dan seterusnya ya. Kita dari buat pertanyaan dulu. Bagaimana cara meningkatkan pemberdayaan aset manusia dan penggunaan media sosial dalam penyampaian sebuah informasi. Lalu itu buat pertanyaan utamanya ya. Kemudian ambil pelajaran. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Ketua OSIS menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada juga alumni dapat menyampaikan rasa percaya diri mereka, kemudian menyampaikan informasi tentang prestasi-prestasi yang sudah mereka raih gitu, agar anak-anak atau adik-adik kelasnya itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi, motivasi yang lebih juga yang diterima oleh alumni maupun dari ketua OSIS ini. Ketua OSIS bisa menyebarkan informasi-informasi terutama yang sudah dimiliki oleh SMP Negeri 2 Karangpucung ini, potensi-potensi yang ada. Jadi informasi tersebut bisa diterima oleh siswa-siswi SMP Negeri 2 Karangpucung tentunya. Lalu yang tahapan berikutnya, ambil pelajaran. Masih pada tahapan ambil pelajaran, yaitu sebagian besar guru dan siswa sudah menguasai penggunaan media sosial seperti WhatsApp. Ada banyak guru yang hampir semua guru memiliki WhatsApp ya. Kemudian Instagram. Nah, ini beberapa guru juga sudah memiliki Instagram dan banyak pengikutnya, dan di situ juga bisa menyebarkan informasi agar siswa-siswi yang mengikuti itu juga akan mendapatkan dampak positifnya. Kemudian juga Facebook, banyak sekali guru-guru yang memiliki Facebook dengan banyak pengikutnya, dan juga alumni-alumni juga ini banyak pengikutnya juga. Alumni-alumni yang berprestasi tentunya kita buat komunitas gitu ya, agar lebih mudah dalam menyampaikan informasi. Dengan adanya jejaring yang lebih luas, jadi kita lebih luas lagi nantinya. Kemudian Twibbon juga ya sudah terlaksana dengan baik gitu. Lalu tahapan berikutnya yang bisa kita ambil pelajaran adalah komunitas praktisi, artinya sudah bersinergi dengan baik. Jadi saya sudah membentuk namanya komunitas praktisi, disingkat sebagai Komisi Penjabaran, Komunitas Praktisi Penanggung Jawab Pengembangan Pembelajaran yang Berdampak pada Siswa. Dan ini sudah disetujui oleh kepala sekolah, dibentuk suatu kepanitiaan, dan kepala sekolah membuatkan SK gitu ya. Lalu yang keempat adalah komunitas praktisi ini, nomor 3 masih komunitas praktisi ini sudah bersinergi dengan baik, seperti saling menghargai, kemudian terbuka, saling memberikan motivasi, memberikan saran, masukan. Mereka itu kompak sekali, terutama dalam memberikan saran dan masukan. Ini yang sangat kita butuhkan. Jadi ada evaluasi dan monitoring tentunya. Lalu yang keempat, sekolah memiliki 7 aset yang dominan mendukung terwujud visi dan misi sekolah gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah guru dan siswa berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan, terutama misalnya kegiatan PPDB, kemudian peringatan hari-hari besar nasional. Itu tahap ambil pelajaran. Kemudian tahap yang ketiga adalah G. G adalah gali mimpi. Gali mimpi. Di sini seperti apa potensi yang dimiliki oleh guru, siswa, perilaku apa saja yang ada pada siswa, kemudian penyampaian informasi yang baik, dengan penyampaian informasi yang baik gitu ya. Perilaku guru seperti apa yang mendorong siswa menggunakan media sosial dengan baik gitu ya. Perilaku kepala sekolah seperti apa yang mendorong penggunaan sosmed dalam penyampaian informasi gitu. Perilaku orang tua seperti apa yang mendorong penggunaan sosmed dalam penyampaian informasi. Cita-cita atau mimpi gitu ya, gali mimpi. Guru dan siswa sudah terbiasa menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan di media sosial, tentunya di WA, di Facebook yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, murid yang memiliki sifat jujur, terbuka, dan mampu memahami etika dalam penggunaan media sosial dengan sebaik-baiknya, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik.
Guru harus mempunyai sikap terbuka akan saran dan masukan dari orang lain. Memberikan kesempatan kepada murid seluas-luasnya dalam pengembangan diri mereka dan mengarahkan. Jadi menuntun, tetap menuntun ya, memberikan kesempatan kepada yang paling secara luas, namun tetap kita tuntun, kita arahkan. Karena di sini di program guru penggerak ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah menuntun tumbuh kembangnya anak gitu ya. Jadi mengarahkan murid dalam penggunaan medsos tersebut untuk menyampaikan informasi dengan baik. Kemudian kepala sekolah harus memiliki sifat tanggung jawab, terbuka dan memberikan kepercayaan terhadap langkah perbaikan dan pengembangan guru dan murid dalam penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi. Orang tua harus ikut andil dalam penyebaran informasi mengenai program sekolah kepada anggota paguyuban orang tua gitu, jadi saling sharing. Rasa memiliki, kemudian ada juga rasa saling menghargai. Di situ ada mimpi-mimpinya ya, bisa saling menutupi kekurangan satu sama lain. Nah, dengan adanya kekompakan yang baik, kemudian kerjasama yang solid dalam suatu program, maka suatu program ini akan berjalan dengan mudah dan berjalan dengan lancar. Jadi di Gali Mimpi ini juga panduan tahapnya ada juga hal apa saja yang perlu dimiliki untuk meningkatkan kebudayaan aset manusia dan penggunaan medsos dalam penyampaian informasi tersebut, terutama dukungan dari rekan kerja gitu ya, hubungan yang baik. Lalu jabarkan rencana. Tahapan berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Rencana strategi apa yang perlu dilakukan, siapa melakukan apa gitu kan ya, bagaimana memonitor, mengevaluasi rencana gitu. Rencana program ini dapat berjalan dengan baik dengan keterlibatan semua komunitas sekolah, seperti kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya, kemudian para guru sebagai pengarah, dan murid ada juga yang masuk ke dalam kepanitiaan pelaksana maupun alumni. Nah, di sini sebagai peran pendukung. Murid menjadi anggota panitia pelaksana mempunyai kebebasan untuk merancang kegiatan, namun tetap kita pandu dengan petunjuk-petunjuk dan arahan dari guru maupun kepala sekolah. Kegiatan ini dapat melibatkan masyarakat sekitar juga, bisa juga dengan komite dan lain sebagainya. Nanti bisa di saat sosialisasi ini kan berhubungan dengan komite juga. Lalu jabarkan rencana, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab gitu ya. Kemudian melakukan sosialisasi melalui rapat dewan guru tentang rencana program serta masukan untuk perbaikan perencanaan program. Kemudian membuat proposal kegiatan tentunya, melakukan sosialisasi pada guru, komite, siswa, dan orang tua, melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan, monitoring dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian ada penjaga, kemudian juga ada KTU gitu ya, kita bisa minta monitoring itu kepada siapa saja, atau juga kepada guru-guru yang sudah membawa siswa-siswi yang berprestasi misalnya. Kemudian kita juga bisa meminta saran dari tukang kebun di sekolah, itu juga bisa kita sebagai mereka itu perannya memiliki peran sebagai monitoring yang memonitoring jalannya kegiatan. Kita bisa menanyakan gitu ya. Evaluasi ini tentunya di sisi internal ya, kami sebagai komisi penjabaran dari komunitas penjabaran tentunya kita butuh evaluasi. Di sini kita kadang 3 hari sekali kita kumpul, kemudian kita menanyakan di grup WA dan juga kita kumpul bareng, kita nonton bersama apa yang sudah kita capai, kemudian kita evaluasi apa saja yang perlu dievaluasi. Tentunya setelah hal tersebut kita laksanakan, kita juga tetap ada laporan kepada kepala sekolah. Kita meminta saran, pendapat, filterisasi, terutama karena ini dunia YouTube gitu ya, jadi harus ada filterisasi dengan kepala sekolah. Kemudian juga dengan komite juga tentunya kita minta evaluasi juga. Jadi saat sebelum melaksanakan sosialisasi tentunya kita sudah diskusi dengan komite untuk melakukan rapat-rapat seperti itu. Jadi seperti misalkan PPDB gitu kan ya, dilaksanakan bersama panitia-panitia PPDB tentunya. Dan juga kita melibatkan orang tua siswa juga dalam evaluasi tersebut. Atur eksekusi, membuat rencana program, menentukan tim inti program, siapa koordinator, penanggung jawab, pelaksana program, siapa yang bertugas monitor gitu, evaluasi siapa yang mengevaluasi ya. Saya sudah saya sampaikan tadi. Siapa yang membuat laporan program, bagaimana cara komunikasi koordinasi yang dilakukan oleh tim melalui pertemuan, diskusi, rapat mingguan, bulanan untuk memberi kabar satu sama lain tentang jalannya program. Nah, ini sudah tadi beberapa saya sampaikan.
rencana atau rancangan program di sini penanggung jawab tentunya kepala sekolah, kemudian pengarahnya dari panitia ya di sini yang sudah berjalan itu dari pengarahnya itu dari sekretaris PPDB. Kemudian ketua panitia kebetulan wakil kepala sekolah juga, dan beliau sangat mendukung jalannya program ini, sangat mengapresiasi sekali inovasi yang dilakukan di sekolah kami ini. Koordinator acara saya sendiri tentunya, kemudian sekretaris ada Bu Moksa Dewi, beliau guru dari pelajaran seni gitu ya. Kemudian bendahara dari Pak Asep Ardiansah, guru dari pendidikan agama Islam. Kemudian penanggung jawab sesi perlengkapan ada Pak Agus Susanto, di sana juga karyawan di SMP Negeri 2 Karangpucung. Kemudian penanggung jawab IT itu ada Bu Arum Nur Faiza, tentunya beliau adalah PNS baru yang titelnya adalah sebagai tenaga IT gitu ya. Lalu penanggung jawab sesi humas di sini ada Pak Singgi Wikuyono, tentunya ini masuk juga ke dalam komunitas Komisi Penjabaran. Di sini Pak Singgi ini sebagai guru bahasa Indonesia yang PNS baru juga di sini. Kemudian sesi konsumsi ini juga Eka Yulviana, tentunya dari PNS baru juga. Nah, narasumbernya adalah panitia, kemudian perwakilan siswa SMP Negeri 2 Karangpucung, alumni, kemudian orang tua siswa gitu ya. Jadi narasumbernya itu dari situ. Panitia itu dari sekretaris PPDB. Jadi beberapa program ini saya merekrut PNS baru untuk membuat sebuah program yang menurut saya ini bisa berdampak pada siswa. Alhamdulillah dari Bapak Ibu guru yang baru, meskipun baru tetapi tetap mendukung gitu ya. Jadi gabungan antara guru lama dan guru baru di sini jadi lebih solid lagi gitu, lebih bagus lagi tim kerjanya. Laporan dibuat oleh ketua panitia tentunya, kemudian koordinasi dilakukan dengan rapat setiap 2 hari sekali. Ini kadang 2 hari, kadang 3 hari gitu ya, oleh internal panitia. Internal panitia yaitu komunitas penjabaran itu. Hasil rapat internal dilaporkan kepada semua warga sekolah sebagai tim dan pelaksana kegiatan. Nah, ini laporannya ini kadang saya lewat WA, kemudian saya kadang ketika ada kumpul ataupun ketika ngobrol bersama itu kita sampaikan, kemudian ada di rapat juga kita sampaikan. Kemudian juga ada evaluasi gitu ya. Evaluasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan kepala sekolah maupun dengan tim panitia maupun guru, dan terutama guru di tim penjabaran ini kita evaluasi itu kadang 3 hari atau 2 hari sekali. Untuk monitoring tadi sudah saya sampaikan ya, dari orang tua. Kemudian monitoring ini kan dari bisa dari internal, bisa dari eksternal gitu ya, bisa dari orang tua, kemudian dari kepala sekolah, kemudian dari siswa juga, kemudian dari alumni bisa juga. Kemudian monitoring bisa dari penjaga sekolah, tukang kebun gitu, kami tetap meminta saran masukannya. Kemudian dari juga ketua TU gitu ya, yang sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang inovatif. Kemudian sudah atur eksekusi di sini ya. Setelah pelaksanaan perancangan bagja itu, tahapan bagja tersebut, kemudian saya membuat rantai hasil, dan ini adalah tahapan selanjutnya dari sebuah program ini ya. Rantai hasil itu apa? Itu alat yang menunjukkan bagaimana suatu tindakan tertentu dan tertentu yang akan dilakukan untuk mengarahkan ke beberapa hasil yang diinginkan. Jadi ada rantai gitu ya, ada alat-alat yang menunjukkan bagaimana suatu tindakannya itu dilakukan untuk mengarahkan kepada hasil atau tujuan yang diinginkan. Rantai hasil memetakan serangkaian pernyataan kausal dengan gaya jika ini maka ini gitu ya. Kemudian rantai hasil mewakili asumsi kita tentang bagaimana strategi yang dilakukan akan mengarah ke target-target yang akan kita capai nantinya. Nah, itu strateginya itu seperti apa sih gitu. Kalau dilihat rantai hasil jadi kelihatan strategi-strateginya. Nah, rantai hasil yang saya laksanakan ini seperti ini hasilnya. Inputnya adalah kepala sekolah, waktu juga tentunya ini sangat penting sekali ya, karena di zaman sekarang itu semua guru tidak ada yang tidak sibuk karena pembelajaran juga daring. Kemudian pelaksanaan ini tuh bersamaan dengan PPDB, kemudian hari-hari besar gitu ya nasional, kemudian juga
ada pencetakan rapot gitu ya, pengolahan nilai dan sebagainya. Ini sangat luar biasa untuk manajemen waktu. Lalu kepala sekolah tentunya guru, karyawan, alumni, wali murid, perlengkapan dan peralatan podcast gitu ya, perlengkapan peralatan IT yang diperlukan. Kemudian ruangan podcast ini juga saya berdiskusi dengan panitia. Kemudian kita juga butuh kamera ya. Kamera kita tidak mewah ya, sebetulnya kita semuanya sederhana, apa yang ada di sekolah, potensi apa yang ada, karena kepala sekolah juga menyampaikan bahwa kita optimalkan potensi-potensi yang ada. Nah itu udah sejalan ini dengan guru penggerak nih ya. Kemudian kamera kita gunakan HP gitu ya, HP yang bagus kameranya, kita bisa pinjam dari guru. Kemudian kita hanya menggunakan headset gitu, headset juga kita pinjam gitu ya. Kemudian tripodnya gitu kita menggunakan meja gitu ya, di belakang untuk peningginya. Backgroundnya kita menggunakan green screen. Nah kita juga butuh internet, terutama internet di SMP Negeri 2 Karangpucung alhamdulillah sudah memiliki kecepatan dengan kurang lebih 50 Mbps, megabit per second ya. Lalu laptop juga kita sudah disediakan dari sekolah, itu ada beberapa laptop yang bisa digunakan. Kemudian LCD proyektor juga kita gunakan saat evaluasi maupun monitoring nih. Evaluasi itu ketika kita berkumpul dengan tim inti gitu ya, monitoring ketika kita berkumpul dengan guru, bapak ibu guru. Nah saat itu setelah melaksanakan PAT gitu ya, di antara jam sesi pertama dengan sesi kedua, karena di masa COVID jadi kita buat 2 sesi ya, di situ tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah setelah selesai kami disampaikan menggunakan LCD di ruangan besar gitu. Jadi monitoring dari bapak ibu guru di situ. Saya juga menyampaikan monitoring ke beberapa rekan kerja juga menggunakan HP secara langsung. Aktivitas guru dan siswa membentuk kepanitiaan. Guru dengan siswa tuh membentuk kepanitiaan lah. Ketika guru membutuhkan siswa ya tentunya membutuhkan ya, kita saling membutuhkan gitu, saling mutualisme, saling saling membantu gitu, guru dengan siswa. Guru siswa, alumni dan wali murid juga bisa membantu membuat sebuah podcastnya. Kemudian guru dan siswa membuat akun medsos sekolah ya. Di sini tentunya untuk password dan usernya ini kita privasi, jadi guru yang membuat, namun siswa ikut meramaikan gitu. Siswa bisa mengirimkan foto-foto yang mereka berprestasi, kemudian kita bisa upload dari petugas untuk uploadnya. Guru membuat banner dan tribun, kemudian siswa menggunakan tribun itu untuk membuat status mereka gitu. Di sini juga banyak siswa-siswa yang mulai membuat statusnya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, karena suatu aksi nyata ini diawali dengan sedikit terlebih dahulu, sedikit gitu akan menyebar, mereka akan mengikuti, harapannya itu banyak yang mengikuti gitu. Dimulai dari gurunya dulu, tentunya guru, kepala sekolah, karyawan gitu ya. Dari kepala sekolah dulu. Di sini saya juga menyampaikan kepada kepala sekolah, Bu, ini apakah sudah fix atau belum Twibbon seperti ini? Nah, Bu kepala sekolah tuh mengizinkan, oh iya sudah bagus. Ibu kepala sekolah tuh tanpa disuruh atau tanpa diminta sudah bikin status sendiri. Ya secara otomatis kita ikut nah gitu. Kemudian kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, alumni dan wali murid berbagi informasi. Nah, di sini di WA tuh kita berbagi informasi tentang hari besar nasional, misalkan membuat Twibbon, kemudian PPDB kita membuat Twibbon, kemudian kita buat banner PPDB, kita share menggunakan aplikasi secara online. Sebetulnya ini juga banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah lain, tapi juga kita gunakan dengan lebih kreatif lagi. Dengan adanya program ini jadi lebih tertata, lebih jelas tujuannya, dan lebih jelas sasarannya, lebih tepat sasaran. Hasil output atau hasil langsung. Hasil langsungnya ya, tentunya ada jadwal pelaksanaan program nih. Kita buat jadwal, misalkan pembuatan podcast nih, hari apa saja gitu. Kemudian siapa saja yang melaksanakan podcast. Siswa belajar berpartisipasi dalam program sekolah, tentunya ini siswa ini ada OSIS, kemudian ada kelas 8 perwakilan kelas gitu ya. Kemudian dari perwakilan alumni juga. Nah, siswa juga belajar partisipasinya itu apa saja, membuat status WA, menyebarkan informasi, meramaikan media sosial, itu sudah partisipasi aktif siswa dalam hal positif siswa. Jadi membangun rasa percaya diri mereka dalam membuat Twibbon. Itu kan foto mereka tampil dalam Twibbon, itu meningkatkan rasa percaya diri siswa.
Kemudian meningkatkan pembelajaran IT mereka. Di sini ada juga pembelajaran IT. Anak-anak yang belum bisa melaksanakan atau tidak terbiasa menggunakan Tibon, mereka akan kaget, oh gini gimana caranya gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, maka mereka terbiasa dengan IT, mereka terbiasa dengan perkembangan. Tujuannya itu kepada siswa ya dampaknya. Lalu ada kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, alumni, dan wali murid, serta membangun rasa percaya diri antar sesama, antar mereka gitu ya. Ini sebetulnya rasa percaya diri ini juga tidak timbul dari siswa saja, tetapi dari guru juga ya. Belajar menggunakan Twibbon tentunya. Nah dari siswa kan tadi banyak yang meningkat rasa percaya dirinya. Dari guru juga ini podcast dari guru yang baru masuk ke SMP saya, namanya Bu Eka, itu yang dari namanya podcaster, itu yang saya tunjuk atau saya minta, ternyata alhamdulillah berkenan gitu mau membantu. Dan rasa percaya dirinya sangat luar biasa, saya mengapresiasi betul. Bahkan saya sendiri tidak bisa seperti itu, dan saya sangat bangga memiliki podcaster yang luar biasa dalam berbahasa gitu, dalam menyampaikan informasi mudah dimengerti, dan siswa juga nyaman. Yang diwawancarai narasumbernya ini nyaman gitu diwawancari oleh Bu Eka tersebut. Kemudian hasil antar atau outcome. Siswa memiliki kebiasaan menggunakan media sosial untuk tujuan yang baik tentunya. Nah ini hasil antaranya, hasil outcome-nya. Siswa memiliki keterampilan dalam menggunakan media sosial atau teknologi informasi terkini, teknologi informasi masa kini gitu ya. Rasa percaya diri siswa mulai tumbuh gitu ya. Nah dampak atau impact kedepannya, dampak yang akan jangka panjangnya nih. Siswa memiliki rasa percaya diri dan memiliki jiwa kepemimpinan sehingga siap menjadi pemimpin di masa depan. Dengan rasa percaya diri yang tinggi tentunya itu sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Percaya diri akan potensi yang dimiliki tentunya. Siswa memahami prestasi dan potensi sekolah sehingga menambah semangat mereka dalam meraih sebuah cita-cita. Sekolah lebih dikenal di masyarakat lebih luas lagi. Itu dampak yang lebih panjangnya. Kemudian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan. Penetapan konsep, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Manajemen risiko haruslah menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan program di sekolah. Karena setiap perencanaan terdapat unsur ketidakpastian. Jadi suatu perencanaan tuh kadang ada sesuatu yang tidak pasti gitu. Kita harus menentukan kira-kira resiko negatifnya apa ya. Nah itu kita perlu dipertimbangkan, kira-kira dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Resiko tidak dapat dihindari ya, tetapi dapat dikelola dan dapat dikendalikan. Karena apabila resiko tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan kerugian dan hambatan pada pelaksanaan program di sekolah. Nah tentunya ini ada namanya diskusi bersama rekan kerja, minta saran, pendapat dari senior. Ini dibutuhkan sekali karena risiko itu terkadang kita tidak dapat dihindari gitu ya. Tetapi kita bisa kelola tuh, bisa kita kendalikan risiko tersebut. Manajemen risiko. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan risiko yang terjadi. Kerjasama tim kurang baik. Nah, ini risikonya kecil ya ukurannya ya. Strategi pengendaliannya gimana nih agar kerjasama tim yang kurang baik tersebut? Untuk kerjasama yang kurang baik, membagi tugas secara adil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota. Ini yang misalkan kayak Bu Eka tuh mampu di bidang bahasa karena beliau kebetulan waktu saya minta untuk praktek-praktek pembelajaran di guru penggerak itu beliau juga mau gitu ya. Kemudian saya lihat memiliki potensi dan juga saling menghargai gitu. Ada yang tugas sebagai misalkan ketika ketua panitia tidak bisa untuk menyampaikan informasi, kita bisa diskusikan gimana nih kita kira siapa yang bisa menyampaikan informasi. Ternyata sekretaris juga mau. Di situ ada saling menghargai sesuai dengan potensi masing-masing. Karena ketika kita menghargai setiap potensi yang ada pada suatu komunitas, maka potensi kita pun akan dihargai seperti itu. Dengan adanya saling menghargai, maka akan timbul suatu potensi, akan timbul kreativitas. Dari kreativitas itu akan timbul suatu inovasi. Saling memotivasi antar anggota.
Lalu nomor 2, perangkat dan peralatan tidak berfungsi dengan baik, misalnya kamera, mic clip on, internet. Nah, di sini pernah kamera misalkan penuh gitu ya, memorinya penuh, kita gantian. Kameranya siapa ini yang dipakai gitu di komunitas tersebut. Kalau nggak punya, kita pinjam, bisa pinjam ke siswa misalnya. Oh, bisa juga siswa memiliki kamera yang bagus gitu, kita pinjam. Kemudian bisa juga kita pinjam dari rekan kerja guru gitu ya. Banyak yang punya HP sampai 2 gitu, 1 atau 2. Kemudian internet misalkan bermasalah, kita bisa kita bisa undur waktunya. Rencana yang misalkan hari Senin kita bisa digunakan hari Selasa gitu ya, karena adanya pemadaman listrik misalnya, ataupun peralatan internet yang sedang rusak karena ada pembangunan, ataupun kabel yang putus. Nah, itu harus kita kendalikan juga gitu. Lalu risiko berikutnya adalah kurangnya dukungan dari rekan guru, karyawan dalam penyebaran informasi karena sibuknya pekerjaan. Nah, di sini siapa sih guru yang tidak sibuk? Saya kira semuanya memiliki kesibukan. Administrasi, kemudian pelaksanaan daring, luring gitu ya. Pembelajaran berkelompok, kemudian belum tugas-tugas lainnya. Ini misalkan seperti rapot, penilaian dan sebagainya, mengoreksi tugas siswa. Semuanya memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Kalau menurut saya sih pengendaliannya adalah skala prioritas. Dari pengendalian agar rekan guru ini mendukung gitu ya, menampilkan hasil karya program saat guru karyawan sedang beristirahat. Nah, ini saat beristirahat selesai misalkan dari PAT jam pertama selesai, kan ada sesi 1 jam tuh di antara PAT pertama dan kedua. Meskipun mereka duduk santai, tapi saya sampaikan untuk melihat lewat WA gitu, saya sampaikan untuk melihat di HP masing-masing. Tetapi juga kadang kurang efektif. Ketika kurang efektif ya saya tampilkan melalui LCD proyektor gitu ya di ruangan besar itu. Nah, di situ ya cukup mendukung juga, banyak yang mengapresiasi gitu di SMP kami, terutama banyak yang kreatif ya, youtuber gitu ikut mendukung juga kegiatan ini. Bahkan mereka dengan adanya pembuatan channel YouTube ini, mereka menginginkan ikut andil gitu. Saya juga ingin membuat video tentang ini, video tentang pembelajaran ataupun video tentang apa gitu yang bermanfaat untuk siswa, tentunya yang berdampak pada siswa. Itu sangat luar biasa apresiasinya. Kemudian perubahan jadwal kegiatan ini pasti ada perubahan-perubahan, mengingat karena waktu, kesibukan orang tua, siswa, kendala, kemudian kendaraan, kendala yang tidak bisa kita duga gitu ya, kita tetap bisa undur. Alhamdulillah waktunya diberi waktu 1 bulan, dan ini prosesnya 1 bulan ini menurut saya ya cukup lah, meskipun menurut saya sih meskipun ini kurang gitu ya batasan waktunya untuk membuat sebuah program gitu. Sangat di program guru penggerak ini menurut saya waktunya ini yang kurang sebetulnya. Jadi kita untuk membuat program ini hasilnya tuh nggak bisa maksimal karena ya sibuk juga, kemudian waktunya yang sangat mepet juga gitu dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Apalagi di kondisi pandemi COVID-19. Namun apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, kita harus tetap berpikir berbasis aset. Kita harus tetap positive thinking. Kemudian partisipasi alumni dan wali murid yang kurang. Nah, ini alumni kita chat, grup-grup alumni yang sudah dibentuk itu kita masuki dengan program ini, mereka agar ikut andil, memberikan saran, motivasi, kemudian mereka ikut andil dalam kepanitiaan, membuat pelaksanaan hasil program ini semenarik mungkin, memberikan saran-saran dari alumni ini bagus-bagus sekali. Kenapa nggak kita datangkan yang juara silat misalkan, awalnya itu dari ketua OSIS ya, punya dari ketua OSIS itu timbul saran, kenapa nggak kita datangkan alumni? Wah, bagus juga tuh. Awalnya programnya nggak ke situ, tapi dari siswa, sebetulnya ini dari siswa, diskusi dari siswa juga, kita dapat ilmu dari siswa gitu ya. Kemudian dari alumni juga, kenapa Pak kita nggak cantumkan IG dan juga kita nggak sebarkan melalui alumni grup-grup alumni gitu. Kalau silat berarti grup-grup pencak silat. Nah, di situ wow, bagus juga gitu, ide-idenya tuh bagus, jadi saya gunakan. Sejalan dengan program ya saya gunakan ide-ide dan saran-saran dari mereka juga. Di sini membuat pelaksanaan hasil program sebenarnya kemudian saling kerjasama, like share tentang akun medsosnya. Nah, saling kerjasama artinya sesama alumni kan banyak yang sukses di bidang YouTube juga, atau media sosialnya itu banyak followernya. Nah, kita saling follow,
kita saling cantumkan akun gitu, di situ kan penyebaran informasi lebih mudah lagi. Sehingga dari situ tuh sebetulnya menjalin komunikasi yang baik ya tentunya dengan alumni ini, jadi sehingga membentuk komunitas yang lebih luas lagi. Kita tidak melupakan potensi-potensi alumni ini. Sebenarnya awalnya dari potensi siswa, jadi bisa berkembang luas. Lalu selanjutnya kemudian kemungkinan risiko yang terjadi adalah penyebaran informasi tidak mencapai sasaran atau calon peserta didik. Nah, ini tentunya ukuran risiko termasuknya hampir ke besar ya, sedang ya, karena sasaran kita adalah siswa-siswi SD tentunya ya, agar PPDB ini tersampaikan dengan baik, informasi PPDB, cara pendaftaran, kemudian syarat-syarat dan sebagainya. Kemudian mereka juga harus tahu tentunya sekolah mana yang akan mereka pilih dari profil sekolah, kemudian mereka tahu prestasi-prestasi yang ada di sekolah. Nah, bagaimana strategi pengendalian? Tentunya ini sudah menjadi program sekolah. Biasanya sekolah mengadakan rapat dengan dulu-dulunya itu biasanya mengadakan rapat dengan para operator, namun para operator tentunya banyak yang sibuk juga gitu karena bersamaan dengan pembagian rapot, sehingga kita bekerja sama di sini. Sekolah itu program kepala sekolah ini menginginkan bekerja sama dengan guru kelas 6 dan juga kepala sekolah. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, sudah tersampaikan. Di sana juga tercantumkan akun media sosial kami SMP 2 tentunya sudah tersampaikan kepada sasaran. Nah, dari guru kelas 6 ini disampaikan kepada lewat WA kepada anak-anak didik mereka gitu ya. Jadi kepada anak-anak SD tentunya, atau kepada peserta didik di sekolah asal mereka mengajar atau melaksanakan tugas. Kemudian monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Proses monitoring itu adalah proses menghimpun informasi analisis internal dari sebuah proyek atau program secara rutin gitu untuk membantu implementasi sebuah proyek atau program. Informasi kemudian bisa digunakan pada proses evaluasi. Jadi bersamaan biasanya monitoring evaluasi. Kadang bersamaan gitu ya, berjalan bersamaan. Evaluasi sebuah penilaian secara periodik pada suatu proyek program yang sedang atau sudah berlangsung. Biasanya kegiatan melibatkan penilaian luar yang independen. Ini dari evaluasi ini adalah bisa dari TU gitu ya, bisa kemudian dari rekan guru yang tidak masuk ke dalam panitia, bisa juga dari kepala sekolah, bisa juga dari wali murid, bisa juga dari alumni, bisa juga dari siswa, bisa juga dari tukang kebun, bisa juga dari kepala tata usaha, bisa juga dari penjaga sekolah gitu. Ini evaluasi ini sebetulnya banyak. Pembelajaran. Proses review terhadap jalannya program untuk meningkatkan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Pembelajaran yang didapat digunakan sebagai rekomendasi perbaikan untuk melaksanakan program selanjutnya. Artinya pembelajaran yang kita dapat dalam melaksanakan sebuah program pasti ada pembelajaran yang kita ambil. Prinsip monitoring dan evaluasi ya. Meller jadi ya, tahapan Meller: monitoring, evaluasi, learning, and reporting ya. Prinsip monitoring dan evaluasi. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi adalah bahwa monitoring dan evaluasi harus relevan. Harus relevan ya. Kemudian yang kedua harus berguna, ada manfaatnya. Yang ketiga adalah sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, ini pengennya tuh sesuai dengan waktu yang ditetapkan gitu ya. Kredibel, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka monitoring yang membuat pertanyaan kunci evaluasi. Apa sih yang harus dievaluasi? Menentukan fokus monitoring, mana saja fokus yang akan dievaluasi, yang akan dimonitoring gitu ya. Merencanakan metode penggalian data, seperti apa sih yang akan kita caranya yang akan kita menggali datanya itu seperti apa, penyusunan strategi pengolahan data itu seperti apa. Nah, di sini ada susunannya, saya gunakan sebuah tabel. Fokus monitoring. Guru membuat jadwal pembuatan FG, IG, YouTube, podcast, Tribun, dan mendampingi pelaksanaannya tentunya. Kemudian pertimbangan pemilihannya, peran guru sangat penting untuk membiasakan muridnya untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Pembiasaan dimulai dari guru, kemudian alumni, ketua OSIS dengan membuat Tribun dan membuat status di media sosial sehingga penggunaan media sosial berjalan dengan efektif dan bisa menyumbangkan dan FB, IG, YouTube, kemudian podcast, Tribun, dan mendampingi pelaksanaannya.
Pertimbangannya, peran guru sangat penting untuk membiasakan muridnya untuk bijak dengan menggunakan media sosial. Jadi guru tuh mendampingi agar siswa tuh benar-benar bisa menggunakan media sosial tuh dengan baik. Pembiasaan dimulai dari guru dulu, dari guru, kemudian dari karyawan tentunya. Nah, ini diawali dari kepala sekolah. Tentunya kepala sekolah memberikan contoh, membuat status, kemudian diikuti oleh guru, karyawan, dan siswa-siswi nantinya tentunya. Kemudian alumni juga ikut membantu gitu ya, membantu melaksanakan proses program ini. Ketua OSIS gitu ya, membuat Wibon juga, membuat status medsos, sehingga penggunaan medsos berjalan dengan efektif bisa menyumbang pada pembiasaan murid untuk menggunakan medsos dengan bijak. Pertanyaan utama monitoring, sejauh mana guru sudah membuat jadwal dan mendampingi pelaksanaannya gitu ya. Lalu fokus monitoring, yang kedua adalah guru terutama wali kelas mendampingi pelaksanaan publikasi. Nah, saat pelaksanaan publikasi didampingi. Pertimbangannya, murid saat diminta untuk membuat status tentang program sekolah cenderung tidak melaksanakan karena tidak terbiasa gitu ya. Jadi peran guru itu dan wali kelas itu penting. Pada pelaksanaan sangat penting untuk memberikan teladan sekaligus bersama-sama menggunakan medsos dengan baik, terutama saat jam-jam di sekolah gitu ya. Jadi secara daring itu biasanya kan anak-anak juga sambil mengikuti pembelajaran itu bisa juga diselipi dengan penggunaan media sosial dengan baik, artinya membuat status gitu ya, diselingi dengan itu agar terbiasa dengan sesuatu yang kreatif, namun kreatifnya itu mengarah ke sesuatu yang baik. Kemudian sejauh mana mendampingi pelaksanaan publikasi, nah ini pertanyaan utamanya. Lalu selanjutnya fokus monitoring, siswa memiliki kebiasaan menggunakan akun medsos untuk sesuatu yang lebih baik gitu ya, jadi sudah terbiasa. Pertimbangan pemilihannya, kebiasaan murid ini yang sedang kita upayakan dalam program yang dilakukan. Saya pengen terbiasa menggunakan medsos dengan lebih bijak. Pertanyaan utama monitoring, sejauh mana siswa memiliki kebiasaan menggunakan akun medsos dengan baik, itu pertanyaan utamanya. Kemudian fokus monitoring, kepala sekolah melakukan filterisasi video podcast. Nah, ini yang saya dapatkan dari kepala sekolah. Peran kepala sekolah sangat penting mendukung program guru penggerak ini. Nah, kepala sekolah ternyata memberikan saran yang sangat bagus. Jadi sebelum publikasi itu ada proses filtering video dulu, karena podcast itu harus ada proses filtering. Peran kepala sekolah sangat penting ya dalam proses filtering video, terutama yang akan diupload ke media sosial. Nah, di sini ada kemarin saya buat beberapa video, 8 video, ada satu yang harus difilter dan menunggu kurang lebih sekitar 3 hari baru bisa kita upload, karena ada sesuatu yang harus kita filter atau kita potong, kita cut gitu ya. Ada sesuatu yang tidak harus disampaikan di tidak harus disampaikan di dunia maya gitu. Sejauh mana kepala sekolah melakukan filterisasi video? Nah, di sini kepala sekolah perannya sangat bagus sekali di waktu-waktu senggang kepala sekolah saya chat, kemudian minta masukan terhadap videonya, minta filtering, dan akhirnya dengan cepat itu karena mendukung program ini akhirnya cepat untuk publikasi. Untuk publikasi video-videonya ada di channel YouTube Spenda Karangpucung ya. Monitoring dan evaluasi, merencanakan metode penggalian data. Pertanyaan monitoring, sejauh mana guru sudah membuat jadwal dan mendampingi pelaksanaannya. Kemudian sumber informasi ada kepala sekolah, siswa, tukang kebun, penjaga sekolah, kepala TU, alumni, dan sebagainya gitu ya. Metode, observasi, dan wawancara. Kemudian kapan atau bagaimana, awal, pertengahan, dan akhir program tentunya. Sejauh mana guru mendampingi pelaksanaan publikasi, ada kepala sekolah yang sumber informasinya ya, ada wali kelas, siswa bisa nanya. Kemudian metodenya observasi, wawancara, kita tanya, kita lihat secara observasi gitu. Kemudian kapan dan bagaimana, awal, pertengahan, akhir program ya. Sejauh mana siswa memiliki kebiasaan menggunakan akun medsos dengan baik, kita tanya, bisa sumber informasi dari guru, tukang kebun, alumni gitu bisa kita tanya. Kemudian metodenya ada observasi, wawancara, tanya jawab. Kemudian kapan, awal, pertengahan, dan akhir program. Selanjutnya sejauh mana kepala sekolah melakukan filterisasi video. Nah, ada namanya komisi penjabaran yang saya sampaikan tadi, komunitas praktisi penanggung jawab pengembangan pembelajaran sebagai sumber informasi. Metodenya adalah dengan observasi, wawancara, kita saling memberikan masukan, kita diskusi. Kemudian pelaksananya itu biasanya di pertengahan sebelum akhir program. Masih monitoring dan evaluasi, sejauh mana guru membuat
jadwal dan mendampingi pelaksanaan. Nah, data yang terkumpul sudah terbentuknya akun Facebook, YouTube, IG itu sudah terbentuk ya. Peserta pelaksana podcast yang hadir itu ada kurang satu orang gitu ya waktu kita undang, yaitu alumni yang memiliki prestasi di bidang ekstra PBB. Sebetulnya ekstra yang menurut saya sih waktu itu sangat berkesan sekali karena saat itu kita meraih piala setinggi 2,5 meter. Saat itu ya dilaksanakan di tempat kami gitu ya di Jawa Tengah, dengan saingannya sudah banyak sekali ya di situ, tingkat provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jateng, Jabar. Namun alumni tersebut sudah bekerja di luar kota. Ini kebetulan waktu saya melatih pertama kali di SMP Negeri 2 Karangpucung, dan dia itu salah satu pemimpin PBB terbaik saat itu. Dan dia juga termasuk siswa yang yang berprestasi sudah dari kelas 7 ya, dari awal pertama masuk di bidang pramuka, kemudian di bidang paskibra beliau sudah terlihat gitu saat saya mendampingi pelatihan PBB TUBBB. Lalu kesimpulan, guru sudah mendampingi pelaksanaan publikasi gitu ya. Guru sudah melaksanakan proses kegiatan membuat jadwal dan pendampingan dengan baik. Ini kesimpulannya ya. Yang selanjutnya, sejauh mana guru mendampingi pelaksanaan publikasi. Guru dan separuh panitia mendampingi pelaksanaan program dari awal sampai akhir jadwal publikasi. Guru dan karyanya mengikuti akun sekolah gitu, kami sebarkan lewat grup, mulai dari grup guru karyawan, grup GTT PTT, grup PNS gitu juga sudah kami sebarkan ke akun-akun sekolah, terutama untuk mendukung akun sekolah. Wali kelas meminta dukungan siswa terhadap beberapa akun sekolah yang sudah dibuat. Kesimpulannya, guru sudah mendampingi pelaksanaan publikasi, namun ada beberapa dan karyawan tidak melaksanakan karena kemungkinan sibuk gitu ya, membersihkan rapor dan maupun pemenuhan administrasi. Bahkan dari komunitas pun, komisi penjabaran ada yang lupa gitu, oh saya belum mengikuti gitu ternyata. Nah, setelah kita cross check di pertengahan, akhirnya sudah mengikuti dengan baik. Catatan khusus, pendampingan disertai dengan pembelajaran daring di grup kelas terkadang membuat wali kelas kewalahan untuk menyampaikan informasi. Nah, ini kadang kita itu kesibukannya itu yang sulit itu ya. Kadang menyampaikan informasi harus kita melakukan pendampingan kelas. Nah, seperti itu terkadang menjadi kendala juga, dan akhirnya kepada skala prioritas. Pertanyaan utama monitoring, sejauh mana siswa memiliki kebiasaan menggunakan akun media sosial? Nah, sejauh mana nih siswa memiliki kebiasaan menggunakan akun medsos? Data yang terkumpul, beberapa alumni membuat status WA diikuti dengan beberapa siswa yang aktif pada setiap kelasnya. Jadi setiap kelas tuh ada siswa yang aktif gitu ya. Ketika diminta oleh gurunya, ayo anak-anak buat Tribun. Ayo anak-anak bantu like, share, and subscribe channel YouTube SMP Negeri 2 Karangpucung. Ada informasi PPDB yang perlu kita sampaikan atau kita sebarluaskan agar adik-adik kelasmu banyak yang daftar gitu, agar tersampaikan kepada adik-adik kelasmu, prestasi SMP 2 bisa diketahui oleh adik-adik kelasmu. Nah, di sini sudah saya calon adik-adik kelas gitu ya, sudah saya sampaikan. Guru dan karyawan membuat status di WA. Dia awali dengan guru dulu, karyawan bikin status atau buat status, kemudian diikuti oleh siswa sehingga jejaring semakin luas. Podcast, banner, PPDB, Tribun, jadi menjadi andalan gitu ya. Kesimpulannya, kebiasaan menggunakan administrasi secara bijak terlaksana dengan cukup baik. Lalu catatan khususnya, perlu pembiasan secara bertahap, terutama dari keteladanan para pendidik. Nah, dari para pendidiknya dulu nih. Dari alumni juga, ini bagus juga yang alumni berprestasi ini, jadi pembiasaan yang bagus tuh ketika mereka membuat status kan ada motivasi ekstrinsik yang diberikan kepada siswa tentunya ya. Jadi siswa mendapatkan motivasi ekstrinsik dari alumni tersebut. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Pertanyaan utama monitoring, sejauh mana kepala sekolah melakukan filterisasi Tribun? Ini sudah ya tadi ya. Kepala sekolah melihat dan mengoreksi setiap karya yang akan dipublikasi, terutama video yang diupload di akun YouTube sebelum dipublikasikan gitu ya. Data yang terkumpulnya ada satu video yang tidak lolos publikasi, sehingga perlu adanya revisi pembuatan video selama 3 hari selanjutnya ya. Ada revisi, cutting video gitu. Filterisasi ya, mungkin bahasa baiknya mungkin filterisasi itu
disaring gitu, video-video yang tidak layak itu kita cut gitu ya. Kesimpulannya tidak ada revisi pada Tribun. Kalau Tribun alhamdulillah semuanya diterima langsung, kemudian satu video sudah direvisi dan semua video podcast yang dibuat itu sudah terupload semua ke YouTube meskipun satu ketinggalan agak jauh. Namun saya memberikan pengertian kepada alumni yang sudah terkait dengan permasalahan videonya, dan alumni tersebut sangat mengapresiasi dari penyampaian penyebab yang saya sampaikan. Alasan-alasannya diterima dengan baik gitu ya. Mungkin dengan filterisasi mungkin hampir sama dengan kurasi gitu ya, kurasi video mungkin ya. Catatan khusus pengecualian, filterasi video sangat diperlukan karena video di YouTube itu sudah di setel publik. Nah, artinya sebelum kita publikasi kita setel privasi dulu, kemudian kita minta saran filterisasi. Ketika ada sesuatu yang tidak layak maka kita hapus video, kemudian kita edit. Setelah kita edit kita upload ulang, kemudian kita setel publik, artinya semua orang bisa melihatnya. Kalau setel privasi artinya hanya orang-orang yang punya linknya saja, link videonya saja yang bisa melihat, yaitu tim komunitas penjabaran yang bisa melihat, karena kami yang sebagai tim evaluasi maupun monitoring. Pertanyaan pengelola program, kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan? Pembuatan akun medsos sudah, pembuatan banner sudah, pembuatan tribun sudah, pembuatan video podcast sudah semua. Share dan publikasi dilaksanakan secara daring menggunakan medsos seperti WA, FB, IG, dan YouTube juga sudah. Kemudian share dan publikasi dilaksanakan secara luring, yaitu pada saat sosialisasi PPDP kepada operator SD, ini juga sudah dilaksanakan. Kesimpulannya, sebagian besar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana meskipun ada beberapa hal yang tidak terlaksana. Jadi kami melaksanakan skala prioritas. Yang penting bagian besar dari sebuah programnya ini terlaksana dan tujuan kita sudah mencapai ke sasaran. Selanjutnya, mensunsati golongan data. Apa saja isu-isu yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan? Nah, itu tadi ada beberapa alumni merasa panitia tidak adil. Kenapa? Karena ada alumni yang akun IG-nya dicantumkan dan ada yang akun IG-nya tidak dicantumkan di YouTube. Nah, ini sebagai pembelajaran bagi kami sebagai tim penanggung jawab IT. Dari isu tersebut akhirnya di bagian deskripsi video dan komentar diselipi dengan akun IG mereka, karena deskripsi bisa diedit gitu ya, diedit panitia untuk mencantumkan akun medsos mereka. Lalu pertanyaan pengelola program berikutnya, apa saja hambatan yang terjadi? Beberapa alumni yang berprestasi itu ya tadi tidak bisa hadir di acara podcast. Sebetulnya banyak yang berprestasi alumni-alumni tahun lalu. Ada juga yang sampai tingkat nasional di sekolah kita, yaitu lomba roket air. Namun siswa tersebut sudah tidak bisa kita cari nomornya gitu, sulit untuk menghubunginya. Mungkin sudah bekerja. Kemudian panitia memiliki kegiatan padat bersamaan dengan pengolahan nilai, pembagian rapot dan sebagainya. Tujuan program belum tepat sasaran tadi yang saya sampaikan, belum sampai langsung ke siswa, makanya diadakan sosialisasi. Nah, kesimpulannya pelaksanaan pengambilan podcast tertunda, ya kan? Jadi tertunda, kemudian kita bisa di hari berikutnya. Untungnya ini program 1 bulan, jadi saya bisa melaksanakan program dengan maksimal, diusahakan dengan maksimal gitu ya. Kesimpulannya kedua, satu guru merangkap beberapa peran atau tugas. Ini saya sampaikan kenapa? Karena di sekolah kami juga tentunya ada banyak pembagian tugas dan hal tersebut menjadi hambatan bagi kami untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peran yang dibagi. Akhirnya satu guru kadang merangkap tugas, misalkan yang harusnya bagian upload di bagian ini, misalkan guru A ternyata lagi mengerjakan tugas ini, jadi kita alihkan ke guru B. Jadi akun itu kami di komunitas itu memiliki akun dan passwordnya. Kita dalam komunitas tersebut kami dipersilahkan oleh kepala sekolah untuk memegang akun tersebut. Diadakan sosialisasi agar tujuan tepat sasaran. Nah, tadi yang tujuan yang belum tepat sasaran, akhirnya kami kepala sekolah, tentunya ini ide kepala sekolah, mengundang para kepala sekolah dari sekolah dasar gitu ya, dan juga untuk melaksanakan sosialisasi tentunya. Respon apa yang dilakukan untuk ini sebentar. Nah, di sini agak belum terlihat ya. Mungkin terlalu besar ini ya.
Respon apa yang dilakukan untuk menghadapi hambatan yang terjadi? Ada kesempatan guru dan komunikasi aktif bersama alumni gitu untuk kegiatan selanjutnya sehingga prestasi disampaikan secara lisan oleh ketua OSIS. Karena tidak bisa hadir, maka kami ambil kesimpulan untuk ketua OSIS menyampaikan prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Ini sebetulnya dari masukan-masukan juga dari para anggota OSIS-nya ya. Kemudian guru merangkap dan memilih tugas skala prioritas. Nah, itu kita lihat skala prioritas mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Nomor 3, mengadakan sosialisasi dengan operator dan dengan guru SD maupun guru kelas 6 gitu ya, maupun dengan kepala sekolah, bisa seperti itu sosialisasi. Faktor-faktor pendukung, faktor penghambat dan pembelajaran yang kita ambil. Nah, ini di faktor pendukung, koordinasi tim yang baik, siswa yang aktif memberikan saran dan masukan. Ini sangat mendukung sekali program ini karena program ini diawali dengan saran dan masukan dari siswa maupun alumni. Lalu alumni dan orang tua yang ikut mendukung. Dengan adanya alumni, kemudian adanya orang tua juga ikut mendukung, menyebarluaskan, mendukung program, ikut dalam podcast juga. Dukungan dari guru dan karyawan, tentunya dari semua guru dan karyawan sedikit demi sedikit ya kita kita informasikan dari awalnya dari komunitas kecil, kemudian guru-guru dan karyawan sehingga bisa memahami adanya program ini. Karena program ini saya sampaikan di awal pertama rapat ya. Lalu dukungan dari guru-guru yang memiliki channel YouTube dan aktif di media sosial. Nah, ada beberapa guru yang di sekolah kami yang aktif di media sosial, kemudian aktif di channel YouTube itu banyak yang mendukung dan mereka sangat mengapresiasi adanya program ini dan ingin ikut andil. Nah, di sini insya Allah kedepannya kita akan bersama-sama dengan para YouTuber ini atau juga dengan guru-guru yang aktif di media sosial yang pengikut IG-nya itu banyak. Gitu. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program. Beberapa murid maupun orang tua terkendala dengan transportasi saat datang ke sekolah karena biasanya ikut mobil umum. Karena di sekolah kami itu biasanya jarak itu agak kesulitan dengan kendaraan, jadi ikutnya mobil umum, kendaraan untuk mengantarkan siswa. Lalu alumni berprestasi banyak yang sudah bekerja di luar kota sehingga tidak dapat melaksanakan podcast. Namun kita bisa gantikan dengan penyampaian informasi dari ketua OSIS tersebut secara gambaran umumnya. Pembelajaran siswa yang terlambat datang. Nah, di sini saat podcast itu kan ada yang siswa yang aktif datang lebih tepat waktu, kita dahulukan tuh podcastnya dan kita dahulukan juga uploadnya, dan di situ ada pembelajaran bagi mereka. Kedisiplinan itu penting. Ditempatkan pada urutan terakhir itu yang terlambat. Kemudian mendahulukan siswa yang disiplin berangkat gitu ya. Untuk peserta yang memiliki akun Instagram dan ikut berperan dalam majukan SMA Negeri 2 Karangpunjung, maka akan dicantumkan nama IG-nya di channel YouTube Spenda gitu ya, Karangpunjung sebagai reward dan penambah semangat mereka dalam bekerja sehingga terjadi hubungan yang baik antara sekolah dengan alumni. Lalu pembelajaran berikutnya dari tim kami juga, tim komisi penjabaran, ada saling bertukar ilmu, kemudian meningkatkan potensi di antara kami gitu ya, sambil saling bertukar kreativitas. Nah, di situ kami mendapatkan pembelajaran bahwa yang menjadi podcaster tadi yang saya sampaikan Bu Eka ini, akhirnya setelah adanya program ini, saat mengadakan sosialisasi ataupun rapat ataupun pertemuan, beliau ditunjuk menjadi seorang pembicara. Jadi ada sisi positifnya dari belajar ini, yang awalnya beliau datang kemudian kita belum tahu potensinya, setelah adanya seperti ini, wow, Bapak Ibu guru sangat mengapresiasi potensinya Bu Eka ini. Nah, hal ini juga tentunya banyak ditanyakan oleh alumni, itu guru baru ya Pak gitu. Nah, ini menjadi menjadi sisi positif bagi kami, itu pembelajaran positif bagi kami bahwa ketika kita saling menghargai sebuah potensi, maka akan muncul suatu kreativitas. Ketika kita menghargai suatu kreativitas, maka akan muncul suatu inovasi. Itu yang pembelajaran yang saya dapatkan tentunya dari program ini. Luar biasa sekali program Guru Penggerak ini, dari aksi nyata 1 sampai aksi nyata 3. Di aksi nyata 3 ini saya ingin berusaha untuk merekrut lebih banyak komunitas dan akhirnya alhamdulillah banyak dukungan dan banyak sisi positifnya, karena di sini saya selalu menyampaikan bahwa ayolah kita untuk
mulai berpikir berbasis aset. Kita saling mendukung demi apa? Bukan demi siapa, tetapi demi sekolah kita, demi anak-anak kita, demi merdeka belajar tentunya. Lalu yang selanjutnya, faktor-faktor pendukung pelaksanaan program. Sarfas lingkungan yang mendukung tentunya itu juga menjadi faktor. Faktor penghambat, waktu pelaksanaan bersamaan dengan program sekolah lainnya, misalnya PAT. Yang saat PAT itu, ini kan mulai di saat-saat PAT gitu ya. Pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila, kemudian adanya pembangunan renovasi gedung di sekolah. Ada kebetulan di sekolah kami ada renovasi gedung, jadi saat pengambilan podcast itu kita ngambil ruangan yang paling pojok. Nah, kemudian ada pengolahan nilai pada Bapak Ibu guru, kemudian pembagian rapot siswa. Nah, ini menjadi faktor penghambat. Namun kita tetap harus berpikir berbasis aset. Kalau ketika kita berpikir berbasis masalah, maka program ini tidak akan berjalan. Ketika kita berpikir berbasis aset, selama kita masih ada waktu untuk melaksanakan suatu kegiatan, insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Pembelajarannya, panitia pelaksana mendapatkan saran dan masukan dari rekan kerja untuk mengembangkan komunitas bersama alumni. Di sini ada pembelajaran yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita tahu bahwa semua program bersamaan dengan program lainnya, kita diberi masukan ketika kita memiliki komunitas, kenapa kita tidak merekrut komunitas yang lebih luas, misalnya dengan alumni kita gabung. Ketika guru sibuk kan alumni bisa membantu, ketika guru sibuk siswa bisa membantu. Nah, dengan seperti itu ataupun orang tua juga bisa ikut andil dalam mensukseskan program ini. Itu pembelajaran yang didapat. Kemudian faktor-faktor pendukung pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang cukup baik, guru yang berpotensi, kreativitas di anggota OSIS dalam mengembangkan program. Ada kreatif anggota OSIS, ada dari alumnus juga gitu ya. Faktor penghambatnya, orang tua sibuk bekerja sehingga dipilih ya satu saja perwakilan dari wali murid yang jaraknya rumahnya terdekat untuk membuat podcast itu. Tapi kalau untuk penyebaran semua wali murid kita usahakan untuk ikut menyebarkan informasi. Pembelajaran. Inovasi muncul ketika ada kemauan, aksi nyata, kreativitas, dan kebersamaan. Semenjak Bu Eka menjadi podcaster di YouTube, memiliki potensi sebagai pembawa acara yang tadi saya sampaikan, sehingga di kegiatan sosialisasi menjadi pembawa acara gitu ya. Potensi muncul ketika ada aksi, saling menghargai kemampuan, saling mengakui kemampuan. Bapak Ibu guru dapat berpikir berbasis aset. Nah, ini pembelajaran yang saya dapatkan dari program yang telah dilaksanakan. Sebetulnya banyak yang diperoleh, pembelajaran diperoleh, namun kita tidak bisa sampaikan semuanya. Ketika kita melihat sisi positifnya sebetulnya banyak sekali. Dengan Mbak Hada Nur Hanifah ya. Panggilannya siapa Mbak? Hada dari kelas? Dari... Oh iya. Ayo udah langsung aja. Ulangi lagi. Lupa. Dia ngomong aja ininya. Kami datang lagi dengan narasumber yang berbeda tentunya. Lagi-lagi. Nah, setelah menonton podcast kita hari ini tuh apa yang Mbak Hada ingin harapkan? Ya, semoga SMP Negeri 2 Karangpucung itu bisa lebih terkenal gitu, dikenal banyak orang. Terus juga mereka itu nggak sekedar masuk sekolah, cuma Kenapa nanti tiket? Ini apa? Ini aja supaya adik-adik itu tahu kalau SMP Negeri 2 Karangpucung itu punya banyak prestasi gitu. Bertemu lagi bersama kami di sini. Saya sudah kedatangan tamu narasumber yang alumni yang kedua dengan Mas Chandra. Iya. Ya, Mas Chandra alumni tahun berapa, Mas?
tahun 2020. 2020 berarti baru lulus 1 tahun kemarin ya? Kemarin. Iya. Itu Mas Chandra, saya lihat di YouTube Mas, kalau Mas Chandra itu di ini ya pernah masuk inbox SCTV, iya, berprestasi di bidang tarik suara. Tarik suara, Wah, iya. Ini Ya, prestasi saya sejak SMP itu saya mendapatkan kejuaraan pencaksilat. wah pencaksilat, Iya. iya. Dari Popda itu dari kabupaten ya. Pertama itu saya pas kelas 7 itu lomba dari di SMK Budi Utomo Gandrung Oh, Mangu. iya. Ya, itu pertama kali saya mengikuti lomba silat. Ya, alhamdulillah Zara. Ya, silakan diceritakan, Mbak. Mohon izin Bu, saya menceritakan dari yang pertama itu ada MMQ. Iya. Jadi kepanjangan MMQ itu sendiri Musabakoh Murotal Quran. Jadi pada awalnya itu saya udah kelas 9 pas itu posisinya tiba-tiba ada salah satu beliau guru Bapak Umar Hasan menghubungi saya untuk mengikuti Musabakoh Murotal Quran tersebut yang dilaksanakan dulu di Kabupaten Cilacap, tepatnya di SMP Negeri 1 Kawuhanten. Mungkin ada alasan tersendiri Bapak Umar memilih saya. Aslinya saya tuh untuk memahami ilmu tajwid nggak begitu paham, tetapi karena saya diberikan tanggung jawab oleh pihak sekolah juga, pada akhirnya saya bekerja keras semampu saya agar saya bisa mengikuti lomba tersebut, dan alhamdulillah berkat perjuangan saya dan kerja keras saya membuahkan hasil mendapat juara 1 tingkat kabupaten, dan saya memperoleh ya suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri dan orang tua saya. Dan satu yang buat saya bangga itu bisa membanggakan nama SMP Negeri 2 Karangpucung sampai tingkat provinsi, walaupun di provinsi belum masuk juara harapan. Alhamdulillah ya, Mbak, berarti juara 1 tingkat, padahal belum pernah sebelumnya. Belum pernah. Jadi baru pertama kali terus langsung juara 1 ya. Iya. Ya pantas ya, suaranya juga merdu ya, pantesan juara 1. Terus setelah dari kabupaten terus maju ke provinsi. Iya, provinsi. Ya. Kemudian tadi ada juga kepramukaan, Mbak. Ya. Nah, bisa diceritakan lagi ya kepramukaan. Boleh banget nih ya, Iya. Bu. Jadi untuk kepramukaan itu saya emang suka pramuka dari SD. Jadi pas pertama kali masuk SMP ini saya mengikuti pertama kali lomba, kalau nggak salah itu BSC yang ada di SMK Negeri 1 Karangpucung. Saya mengikuti dan alhamdulillah SMP 2 menjadi juara umum. Dan beberapa waktu kemudian saya mengikuti seleksi pramuka Garuda tingkat kecamatan, dan alhamdulillah saya lolos. Dan pada suatu hari itu saya sudah lulus dari SMP 2. Tetapi dari pihak kabupaten itu menunjuk saya untuk mengikuti seleksi pramuka Garuda berprestasi di tingkat kabupaten, padahal saya udah masuk SMA. Jadi saya tetap mewakilkan SMP Negeri 2 Karangpucung. Masih tetap membawa nama SMP Negeri 2 Ya, Karangpucung. alhamdulillah masih diberi kesempatan. Iya. Dan itu tuh baru banget saya pulang dari SMA. Jadi baru pulang sekolah jam 7 malam, suruh ke Kuaran dan mendapat surat dari kabupaten. Akhirnya saya berangkat pada pagi harinya ke sana mengikuti seleksi. Belum punya bekal apa-apa, mungkin bekal dari dulu kelas 7 aja. Alhamdulillah setelah pengumuman saya lolos dan bisa lanjut ke tingkat daerah di Karanggenang, Semarang, Gunung. Keren ya prestasinya ya, sampai ke tingkat provinsi ya berarti ya, Ya, dengan alhamdulillah. membawa nama SMP Negeri 2 Karangpucung. Terus juga ada rasa sedihnya juga sih, soalnya kan suka rada bosan, jenuh gitu kalau sekolah di rumah. Tapi Terus kadang ini nggak sih Mbak, maksudnya kayak nggak paham kalau nggak dijelaskan secara langsung kayak gitu. iya suka ada yang kayak gitu, tapi guru-guru kita itu perhatian banget gitu Oh, sama iya. kita muridnya. Jadi kita juga kayak ngerasa harus bisa, jangan sampai mengecewakan guru-guru gitu. Walaupun ada jenuh tapi harus tetap semangat ya, Iya, supaya semangat. tidak mengecewakan. Terus kalau disuruh milih tadi kan ada walaupun daring ada seneng dan ada nggak seneng. Iya. Lah kalau disuruh milih nih Mbak, Mbak Hada lebih milih sekolah sebelum pandemi yang tatap muka secara langsung di sekolah, atau yang sekarang yang Iya, daring? pilih yang sebelum pandemi sih, yang tatap muka. Iya. Itu kenapa kok lebih milih itu? Apa karena ada sesuatu yang bisa dikerjakan sebelum pandemi tapi sekarang tidak bisa gitu, apa gimana? Ya ada, kan dulu itu setiap tahunnya itu ada karnaval. Oh iya, karnaval. Terus juga
tiap kelas meeting itu OSIS itu ngadain acara-acara futsal antar kelas. Kelas meeting gitu ya. Iya, jadi seru gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa berkerumun, jadi nggak ada lagi. Karena pandemi tidak bisa berkerumun, akhirnya acara-acara yang sebelum pandemi itu asik ya Mbak sebenarnya Iya, ya acaranya asik. ya, karena mengumpulkan banyak orang. Karnaval kan seru ya, tapi setelah pandemi tidak bisa melaksanakan itu, jadi sedih ya Mbak. Iya. Enggak, apa yang dibanggakan Mbak? Mas coba Yang saya diceritakan. banggakan yaitu guru-gurunya yang sangat kompak dan guru-gurunya yang tidak ketinggalan teknologi masa kini. Guru-gurunya kompak, sama guru kompak Ya. ya, terus juga tidak ketinggalan teknologi. Nah, nanti tadi sudah di Mas Revan bangga sekolah di sini karena guru-gurunya yang kompak, terus melek teknologi lah ya, Ya. bisa mengikuti perkembangan zaman. Lah, misal ditanya nih sama orang-orang di luar ya, misal ditanya, terus ditanya gini, kan setiap sekolah kan punya keunikan ya, harus punya keunikan. Untuk bisa dikenal harus punya keunikan lah. SMA Negeri 2 Karangpusing ini keunikannya apa sih Mas? Mau dari sisi guru dulu apa dari sisi siswa? Ada dua. Dari siswa dulu deh, siswa dulu. Yang siswa yang pertama ada yang bernama Agus. Ya, Agus itu. Agus itu pernah menjuarai lomba roket air tingkat nasional. Oh, tingkat nasional ya, keren. Terus Yang kedua ada yang namanya Chandra. Dia pernah mengikuti lomba nyanyi di Inbox SCTV. Oh iya, berarti udah nasional ya tingkatnya ya. Iya, terus kalau dari tadi udah siswa, sekarang guru, kalau gurunya? Guru-gurunya ada yang Espero Jaya Band. Itu guru-guru dan siswa gabungan, Bu. Oh, band dari gabungan antara guru dan siswa. Ya. Jadi kompak ya antara Iya, guru dan siswa. Terus selain itu, Mas? Yang kedua ada sepak bola yaitu Espero Jaya FC, itu juga gabungan. Ada Espero Jaya FC gabungan guru dan siswa juga. Itu pernah menjuarai juara 2 tingkat desa. Oh, gabungan siswa dan guru yang sangat kompak sehingga bisa menjuarai di tingkat desa. Iya, Bu. Terus ada lagi Pak Agus itu adalah guru bahasa Jawa bagus, guru bahasa Jawa punya prestasi apa? yang juga melatih pencak silat, Oh, yang iya. membawa namanya yang Uswatunasana hingga ke tingkat provinsi. Pak Agus mendampingi siswa Ya. pencak silat sampai juara provinsi. Wah, keren ya. Terus selain itu ada lagi? Ada juga guru penggerak yang ingin memajukan sekolah di bidang iptek. Oh, ada guru penggerak di sekolah ini, ada guru penggerak. Kalau Mas Revan tahu, guru penggerak itu seleksinya ketat, Mas. Kalau berarti dari satu sekolah, kalau satu sekolah itu ada guru penggerak berarti keren, ya. Berarti keren, SMA Negeri Karangpusing itu keren. Terus nih, sebelum kita tutup nih, mau tanya cita-cita Mas Revan itu apa sih? Ingin jadi dokter, Bu, Oh, ingin jadi dokter. Kenapa kok ingin jadi dokter? karena ingin membantu masyarakat. Amin, semoga cita-cita mulia dari Mas Revan ya, ingin membantu masyarakat dengan menjadi dokter bisa terwujudnya, kita aminkan bersama. Amin. Terima kasih Mas Revan sudah mau hadir di sini, sudah mau ngobrol dengan Ibu di sini ya. Oke, Mbak Naila ya, Mbak Naila kelas 9B, berarti sudah hampir 3 tahun ya Mbak ya belajar di sini ya. Selama hampir 3 tahun ini ada nggak sih kesannya Mbak? Apa sih kesannya selama belajar di sini? Banyak banget Bu, misalnya itu guru-gurunya yang asik, terus enak diajak ngobrolnya, terus selalu berbagi cerita. Terus misalnya kalau di kelas itu selalu diselingi dengan candaan, jadi siswanya itu tidak jenuh pada saat pembelajaran. Tidak jenuh. Terus galak-galak nggak sih gurunya di sini? Enggak, keren Berarti banget. berarti nggak tegang ya kalau di kelas ya? Iya. Asik ya gitu ya. Pembelajaran asik. Terus selain itu ada lagi Mbak kesannya yang lain? Ada suasananya itu yang asri, bersih, nyaman, terus jauh dari keramaian, karena jauh banget dari jalan raya. Oh, jauh dari jalan raya jadi nggak bising kendaraan ya? Iya. Oh, itu bagus banget tuh. Jadi Lebih fokus belajar. Iya, lebih fokus belajar. Ini tuh berarti SMP Negeri 2 Karangpusing ini berarti sekolah yang ideal untuk belajar karena sudah asri ya, terus nggak bising. Yang lain Mbak, kesan yang lain mungkin ada lagi? Bu. Itu guru-gurunya yang sangat kreatif dalam hal apapun. Misalnya pas pembelajaran daring itu selalu memberi kesan yang berbeda. Iya, misalnya Jadi, apa tuh? misal
selalu membuat video yang video lebih pembelajaran kreatif. Video pembelajaran yang kreatif. Jadi bukan cuma ngasih tugas tapi Kirim, ada bukan gitu. ya nggak gitu, tapi dikasih materi pembelajarannya melalui video yang kreatif. Jadi anak-anak tuh seneng ya di rumah ya. Iya. Selalu berpikir berbasis aset. Sekali lagi pesan saya, sederhana bagi guru, namun sangat berharga bagi siswa. Lanjutkan, teruskan inovasi maupun kreativitas. Kembangkan, kita sebagai guru bisa berkreasi dulu, kemudian semoga kita bisa lebih berinovasi lagi dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.